sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat bersama saya Ronald Surapraja. Banyak yang datang ke sini dengan berbagai macam masalah, ya. Dan pulang dari Go Healthy, datang dengan masalah, pulang dengan solusi. Ini sama seperti yang dirasakan oleh narasumber kami kali ini. Mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi buat Anda pemirsa. Anda mungkin pernah melihatnya di film layar lebar, di sinetron, di FTV, di web series gitu kan ya. Sudah lebih dari 40 tahun berkarir dalam dunia keartisan. Bisa dibilang salah satu aktor watak legendaris Indonesia ada Ibu Yati Surahman. Bu Yati, apa kabar? Baik. Masih seger aja sih. Ya, puji syukur atuh. Iya. Ini usia 67 tahun. Masih aktif syuting. Masih. Terakhir syuting apa nih, Bu? Filmnya aja deh. Film horor. Wih, bayangkan di usia 67 tahun masih aktif syuting. Ya, dan memang karir yang panjang ini membuat Bu Yati pernah mengalami beberapa masalah kesehatan. Ya, ini adalah kedatangan yang kedua datang ke Go Healthy dan sudah menggunakan teknologi laser, dan ceritanya banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah menggunakan teknologi laser ya. Oke, nanti kita bahas, tapi sebelumnya Bu Yati tadi sudah nonton video yang tadi ya. Orang mati-matian mengejar segala sesuatu yang bersifat duniawi. Kesehatannya dihilangkan, diabaikan. Gimana tanggapan Ibu Yati? Tanggapan saya sih sangat salah ya, karena kalau kita sehat, kita menjadi manusia bisa berguna buat orang lain. Kalau kita nggak sehat kan jadi malah nyusahin orang. Malah jadi beban. Jadi sebetulnya horor sesungguhnya adalah ketika kita sakit dan menjadi beban untuk orang lain. Itu ya Bu ya? Oke, dan bersama saya juga ada dua praktisi kesehatan yang saya nggak tahu apakah mereka juga adalah fans film horor atau tidak. Ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar Bu Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Banyak informasi di sini pemirsa untuk kesehatan, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya riwayat kesehatan dari Ibu Yati Surahman. Ini dia. Yati Surahman. Beberapa waktu lalu artis senior ini pernah hadir di Go Healthy untuk menceritakan kisahnya selama menjaga kesehatan. Meski sudah berusia 67 tahun, tetapi ia masih sangat produktif. Bahkan, belum lama ini, Yati baru menyelesaikan syuting film. Namun, faktor usia memang tidak bisa bohong. Ia sadar harus menjaga kesehatannya dengan baik. Saya kolesterolnya 330, darah tinggi 140 apa 50 per 90, asam uratnya 11. Saya hanya tidak mau kalau saya sakit, karena saya tidak mau menyusahkan orang hidup. Tak mau kesehatannya semakin turun, Yati berusaha untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Yang sekarang 120 tensinya per 70, kolesterolnya bawah 200 gitu katanya. Asam uratnya juga kalau diabetes nggak ada. Untuk masyarakat terutama pekerja-pekerja seni, mari kita cari duit tapi kita harus jaga kesehatan. Pergunakanlah teknologi laser. Kalau soal harga, kita nyari duit buat apa? Masa buat mati? Kan buat sehat. Terima kasih teknologi laser. Bu Yati ini kemarin waktu kedatangan yang pertama cerita memang kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, asam urat, hipertensi, diborong semuanya. Tapi sekarang udah membaik setelah rutin menggunakan teknologi laser. Nanti kami akan cari tahu bagaimana ceritanya. Tapi sekarang baru nih dijawab Bu Yati ya. Merokok sedikit tidak berbahaya bagi kesehatan. Benar atau salah? Salah sih.
Dia tahu ya, itu tahu ya salah. sebetulnya. Tahu. Kenapa kira-kira salah? Akhirnya kembali kepada mati mah di tangan Tuhan. Oke, jadi sebetulnya jawaban yang tepat apa sih? Jawabannya sudah tepat. Jawabannya memang salah. Jadi gini, dalam satu batang rokok, saya nggak bilang dihisap ya, satu batang rokok saja, itu ada ribuan senyawa kimia yang bisa menyebabkan, satu, dia akan merusak organ tubuh kita, yang kedua, menyebabkan penyakit serius. Kalau serius apa sih? Kanker, sakit jantung, paru, nggak ada yang ngasih kan semuanya ya sebetulnya ya. Ini saya nggak ngomongin dihisap, karena sebetulnya si rokok tersebut tanpa harus dihisap, menempel saja pada bibir kita. Kan suka ada tuh yang main-main bercanda, nempel di bibir saja, sudah ada banyak zat kimia yang masuk di sana. Baru nempel tanpa dibakar dan dihisap, Mbak? Sebelum dibakar dan dihisap. Setiap rokok aktif, pasti dia juga pasif juga. Kenapa? Dia ngerokok, kan dia tarik ya, terus dia keluarkan. Iya. Yang dikeluarkan dia hisap lagi sebetulnya. Persis kayak yang pasif juga. Dan yang pasif ada dua lagi, kita bagi dua. Ada yang second hand smoker, ada yang third hand smoker. Yang second hand ada di situ, waktu kemudian ada yang menghisap rokok. Tapi yang ketiga nih, yang third hand, nggak ada sebetulnya. Misalkan Bu Yati atau Mbak Yati nih merokoknya dalam ruangan, ada gordennya ya. Ada gordennya nih. Si gorden ini bisa stay di sana yang namanya si rokok dan zat kimia berbahayanya sampai 2 tahun. Jadi kalau kemudian mencuci gorden itu cuma sekali dalam waktu setahun karena mau lebaran, bisa dibayangkan ada anak kecil yang ikutan naik petak umpet di situ. Semua kena third hand smoker. Intinya nikotin sendiri punya cerita banyak sekali. Tidak ada cerita bahwa kalau sedikit atau kalau banyak. Tadi kan saya katakan nggak usah dihisap, ditempel saja kita dapatkan. Jadi sudah saatnya tidak perlu merokok. Kalau merokok, berhenti merokok. Kalau bisa dipikirkan lebih jauh yang third hand-nya dan yang second hand smoker. Oh my God. Kalau merokok sedikit tidak berbahaya bagi kesehatan adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya. Sekarang pengen tahu nih apa yang Ibu Yati rasakan setelah menggunakan teknologi laser. Ada perubahan apa? Ada manfaat apa, Bu? Setelah saya pakai teknologi laser ini Intranasal. ya, saya pakai jadi sekarang nggak cepet kena flu. Terus ini juga puji syukur nggak apa-apa. Sampai sekarang pun masih nyetir. Nyetir mobil 67 tahun masih nyetir sendiri? Iya. Beneran? Iya, ternyata setelah saya jalanin karena saya masih di film, cara menghafal saya masih lumayan menurut mereka sih. Yang pertama jarang kena flu artinya sistem imunitas tubuhnya lebih bagus. Betul ya Bu ya, kerasa itu Iya, ya? Nggak gampang sakit? Enggak. Yang kedua, memori di 67 tahun masih terjaga dengan baik, dalam artian menghafal skrip adalah salah satu indikatornya gitu ya Bu ya. Fisik terasa lebih prima, betul? Lebih seger ya. Yang paling penting kita bicara angka-angka ya. Kolesterolnya dulu tinggi karena doyan makan yang segala macam yang nikmat. Setelah pakai laser apa kabar Bu angka kolesterolnya? Itu cuma berapa sih? Sampai dokter saya juga bilang bagus Bu gitu. Bagus ya. Jadi setelah pakai laser kolesterolnya aman terkendali. Tapi tensi tadi tahu tensi. Nah tensi nih apa kabar nih? 120/70. Wih, Itu bagus. Oke ya. Bagus. Tensi jadi bagus. Asam urat dulu pernah 9 ya? Berapa? 11? 11 coba. Sekarang berapa? Di bawah 6 apa 6? Di bawah 6 ya? Di bawah 6 ya mudah-mudahan ya Bu ya? Berarti udah nggak sakit lagi kan Enggak pokoknya kan? sih. Oke. Atuh gimana mau Gimana mau nyetir ya kalau sakit di sendi lututnya? Oke, tepuk tangan buat Ibu Yati Surahman. Ibu pengen tahu bagaimana cara kerjanya? Coba kita jelaskan. Bagaimana cara kerjanya Mbak Lula dan Mbak Preti? Nah, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh Bu Yati adalah laser dengan intensitas rendah yang digunakan pada pergelangan tangan kiri. Karena nantinya sinar laser ini memang sudah didesain sedemikian rupa mengikuti pembuluh darah nadi yang ada di pergelangan tangan kita. Yang bisa Anda raba dan rasakan denyutannya. Nah, di sanalah sinar laser akan bekerja. Menembus berbagai lapisan kulit dan mencapai dan menjangkau pembuluh darah Anda. Nah, apa yang dikerjakan? Sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning nantinya akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda dalam menghasilkan sebuah zat alami yang memang sebenarnya diproduksi pemirsa. Namanya adalah zat nitrik oxide. Tapi karena gaya hidup tidak sehat, proses penuaan, penyakit kronis, seringkali molekul nitrik oxide ini tidak dapat dihasilkan secara optimal. Teknologi laser akan membuat pembuluh darah Anda secara alami menghasilkan zat NO dalam jumlah yang optimal dan akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah.
Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan pada pergelangan tangan kiri, tetapi pada seluruh pembuluh darah di tubuh Anda. Zat NO ini akan membuat pembuluh darah yang awalnya kaku dan menyempit menjadi lebih lebar, lebih lentur, aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, inilah mengapa tekanan darah nantinya akan terkendali. Itu yang pertama. Tapi berbicara lebih jauh lagi mengenai manfaat zat NO, ini tentunya berperan penting dalam sistem imun tubuh, dalam kesehatan sel saraf, dalam fungsi pompa jantung dan juga saluran napas. Jadi zat NO ini memegang peranan penting dalam kualitas darah dan pembuluh darah kita. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mengalami hipertensi atau tensi tinggi, ingat waspada karena tensi tinggi ini sering disebut dengan istilah the silent killer. Pembunuh senyap diam-diam. Gak ada gejalanya, tiba-tiba timbul komplikasi. Makanya jangan tunggu sampai ada komplikasi dari awal. Begitu ketahuan tensi tinggi, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser. Nah, saya mau menjelaskan kenapa kemudian teknologi laser itu digunakan 2 kali sehari. Ini berhubungan dengan irama sirkadian atau siklus hidup manusia 24 jam. Jadi kalau malam hari itu hormon yang berkuasa namanya hormon melatonin. Keluarnya jam 9 sampai jam 11 malam. Dia yang kemudian bertanggung jawab membuat yang namanya tidur kita berkualitas. Tidur ini pegangan pemirsa, jangan salah. Kurang tidur pertama kali adalah daya tahan tubuh. Mbak Yati pernah ngerasain kan? Flu bolak-balik, kenapa? Daya tahan tubuhnya kurang. Kalau punya tensi tinggi atau gula yang tinggi, kurang tidur akan menyebabkan angka nanti melejit lebih jauh, lebih tinggi lagi. Nah, kemudian pas pagi hari kita menggunakan lagi teknologi laser. Di sini agak berbeda ceritanya, bukan melatonin yang akan keluar, tapi yang namanya serotonin. Hormon ini adalah hormon terjaga, membuat kita siap untuk beraktivitas. Ini yang akan membantu Mbak Yati tadi, walaupun tidur sudah kurang, tapi pagi masih bisa ya jalan kemana-kemana untuk mencari tempat lagi untuk syuting. Kenapa? Karena serotoninnya keluar dalam jumlah yang cukup. Serotonin dan melatonin ini harus seimbang. Siklus ini akan dipertahankan oleh teknologi laser. Melatoninnya keluar dalam jumlah yang cukup, tidurnya berkualitas. Sementara pagi-pagi serotonin yang keluar membuat kita siap beraktivitas. Jadi saya pengen menghimbau kepada seluruh pekerja seni yang barangkali tidurnya agak berantakan nih waktunya. Saya mengerti film horor lagi naik daun ya Mbak Yati ya. Tapi bukan cuma itu saja. Saya tambahkan barangkali juga bisa misalkan pejabat publik, para presenter yang barangkali juga banyak ceritanya yang pola hidupnya tidak terlalu sehat. Mulai dari sekarang gunakan teknologi laser untuk kemudian menyeimbangkan pola hidup yang kurang sehat tadi. Nah, yang saya pakai ini namanya adalah AccuLaser. Ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa mendapatkannya melalui yang pertama, silakan Anda hubungi call center yang nomornya ada di layar TV Anda. Juga bisa Anda dapatkan melalui website resmi atau di official marketplace dan di showroom resmi Gogomall yang ada di Alam Sutra. Jadi, untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak pernah melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak pernah membuka counter-counter yang ada di mall. Tidak ada ya. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogomall. Pemirsa, jaga kesehatan, jangan sampai kesehatan pergi dari kita. Take action sekarang juga ya. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Kapan? Sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan
senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ada 4 pilar pola hidup sehat ya Bu ya. Aku mau nanya sama Ibu, ini dijalankan dengan baik atau tidak? Yang pertama, pola makan yang baik dan yang sehat. Ibu jalankan nggak dulu? Enggak, baru-baru aja ya, baru 2-3 tahun inilah. Baru 2-3 tahun sadar kalau makan harus dijaga. Emang dulu makannya gimana Ibu? Kapan berasa lapar baru makan. Nggak ada yang namanya, kan sekarang ada sarapan telur misalnya gitu. Ya kalau kopi sih, tapi tidak yang gimana kontol apa enggak, sekedarnya aja rasa gitu. Oke. Terus siang makan harus tepat waktu. Kalau aku ini sendiri jam 11 sampai jam 1. Pagi jam 5 sampai jam 7. Gitu. Sore begitu juga, jam 5 sore sampai jam 7. Jadi setelah itu nggak makan lagi. Tapi ini jauh lebih mending dibandingkan dulu ya Bu ya. Dulu mah nggak ada pantangan, makan apa aja. Aduh, apa aja udah hajar. Jadi dulu pola makan nggak dijaga ya Bu ya. Yang kedua, sempat olahraga nggak sih? Ya ngepel beresin rumah kan nggak ada pembantu. Dianggapnya itu adalah olahraga gitu. Masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana olahraga, mana aktivitas fisik. Betul, ya, betul sekali. Itu yang barusan aktivitas fisik Bu, bukan olahraga ya. Ya, oke, jadi kita anggap olahraga nggak dilakukan dulu ya. Ya. Oke, yang ketiga, tidur udah berantakan, udah pasti tidur berantakan ya. Tidur dulu tidak berkualitas, durasinya juga pendek. Betul ya. Yang keempat, jadi artis stres nggak sih Bu? Jadi apapun sih bisa stres kalau kita menganggap semua itu stres. Buat saya sekarang ini kehidupan itu buat saya bercanda karena toh kita juga sementara. Itu aja sih. Keren Udah banget. hake. Berat banget. Berat. Ini berat. banget. Saya tahun depan 50 tahun di sini di film. Karena pertama my tahun God. 75. 50 tahun berkarir. Ibu Yati sehat-sehat supaya nanti bisa tercapai usia karirnya bahkan sampai ke 50-60 tahun ya. Ya, amin. Menjadi guru acting buat Ya, amin, para amin. artis-artis yang lebih muda lagi. Tapi sekarang penting buat Anda simak nih pemirsa. Mbak Preti bakal ngasih tahu ada matriks SIT-Act ya untuk menilai resiko penyakit kronis. Kayak baru denger ya. Apa sih Mbak Preti itu? Iya, jadi ini juga berhubungan dengan pola hidup sehat ya. Pada dasarnya adalah kita mengalami perubahan gaya hidup. Gaya hidup modern membuat kita menjadi kebanyakan duduk. Duduknya lama, geraknya sedikit. Betul. Nah, di sini saya akan menjelaskan matriks SIT-Act. Ini merupakan sebuah matriks untuk menilai resiko dari penyakit kronis berdasarkan seberapa lama Anda duduk dalam sehari dan seberapa lama Anda melakukan aktivitas fisik yang dihitung dalam sehari. Nah, matriksnya seperti ini pemirsa ya. Jadi kita lihat ya, di bagian atas garis horizontal ada jam waktu duduk dalam sehari. Dibagi menjadi kurang dari 4 jam, 4 sampai 6 jam, 6 sampai 8 jam, bahkan lebih dari 8 jam. Nah, perlu ada catatan penting. Biasanya pekerja kantoran duduknya udah pasti lebih dari 8 jam. Ditambah jangan lupa nyetir dan nyantai-nyantai di rumah. Waktu duduk tersebut perlu digabungkan ya pemirsa. Jadi dihitung secara kumulatif dalam 24 jam. Lalu di garis vertikal itu ada tulisan minutes of physical activity per day, yang artinya seberapa lama kita melakukan aktivitas fisik dalam sehari dihitung berdasarkan menit. Pada dasarnya adalah kalau Anda duduknya lama, lebih dari 8 jam per hari ya, lalu geraknya kurang dari 5 menit per hari, bayangkan resikonya sangat amat tinggi untuk terkena penyakit kronis. Warnanya merah gelap, high tulisannya, tinggi ya, beresiko hingga 45% terkena penyakit kronis. Lalu bisa Anda bayangkan kalau misalkan aktivitas fisiknya hanya kurang lebih 20 menit sehari ya, kita lihat duduknya lebih dari 8 jam. Lalu aktivitas fisik ya kurang lebih 20 menit, berarti di sana masuk ke dalam kategori medium, artinya sedang. Anda juga tetap beresiko untuk mengalami penyakit kronis. Lalu yang baik seperti apa? Kalau kita lihat yang warna hijau di atas, itu
itu adalah kelompok orang yang melakukan aktivitas fisik lebih dari 60 menit per hari secara kumulatif dalam 24 jam. Mudah sebenarnya untuk mencapai hal tersebut. Kalau berbicara masalah dosis obat dibagi 3 kali sehari, sama 60 menit ini bisa kok kita bagi jadi 3 kali sehari. Pagi 20 menit, siang 20 menit, sorenya 20 menit. Dilakukan, dicicil bertahap-tahap. Apa yang bisa kita lakukan? Contoh, kita mengubah cara bekerja, lebih banyak bergerak. Kalau misalkan kita harus duduk dalam waktu yang lama, kita ubah jadi menggunakan standing desk. Standing desk ini adalah sebuah tempat untuk bekerja, tapi bisa dilakukan dengan cara berdiri, tidak berduduk. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Setiap 30 menit kita duduk, kita berdiri, lalu kita bergerak dan berjalan selama minimal 3 menit. Jadi matriks sit-act ini pada dasarnya ingin mengajak kita untuk move more, sit less. Gerak lebih banyak, duduk lebih sedikit. Kenapa? Karena duduk yang terlalu lama ini berbahaya. Terjadi penurunan metabolisme tubuh, penumpukan lemak di organ visceral, bisa juga mengakibatkan peningkatan gula darah, bahkan memicu berbagai penyakit kronis seperti komplikasi serangan jantung maupun serangan stroke. Nah, kalau untuk pemirsa di rumah yang sadar betul nih, resikonya ada di warna merah, ayo segera ambil tindakan, kita turunkan resiko penyakit kronis, bergerak banyak, sedikit duduk, dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Makanya saya nggak suka kalau misalnya kan kayak sekarang mungkin mereka melihat umur saya. Jadi padahal ke set itu cuma sekitar 200 meter atau 300 meter pakai mobil. Saya bilang ngapain sih? Betul, jalan tuh. Saya jalan kaki. Yang di pergelangan tangan kiri dipakai, yang di rongga hidung intranasal dipakai nggak? Pakai dong. Beneran? Bener. Ini seneng, keren deh Bu. Makanya flu-nya nggak gampang lagi. Oh, itu sangat terbantu. Sampai orang-orang yang lain semua flu. Kok kamu enggak sih? Ya nggak tahu, saya bilang flu-nya nggak mau sama aku. Oke, sebetulnya bukan hanya flu, tapi punya manfaat banyak apa yang dilakukan oleh intranasal. Mbak Lula boleh dijelasin? Nah, saya mau menerangkan mengenai intranasal yang sudah digunakan oleh Mbak Yati tadi. Mbak Yati mengatakan sekarang jadi jarang kena flu, betul ya? Ya. Ini adalah kerjasama selain teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, ini juga kemudian yang intranasal tadi. Jadi pemirsa, yang namanya teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri dan ada ekstensinya yang digunakan di dalam rongga hidung yang namanya intranasal. Nah, bagaimana kerjanya? Kenapa harus di intranasal? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah, ribuan dia, halus-halus sebetulnya ya. Dan waktu kemudian, tapi langsung berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di daerah kepala. Ada otak di sana, ada mata, ada telinga, ada penghidu, ada semua sebetulnya. Dan kemudian waktu disinai dengan teknologi laser tadi, apa yang terjadi? Pembuluh darah akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide yang akan dibawa ke seluruh kepala. Yang terjadi adalah pembuluh darah akan melebar seluruh kepala nih ya, sehingga sirkulasi menjadi jauh lebih lancar. Ini yang akan kemudian menjelaskan kenapa intranasal ini bisa membantu untuk orang yang keluhannya sakit kepala, migrain, vertigo, sampai sinusitis. Tapi di sisi lain, sirkulasi yang lancar ini juga mencegah terjadinya stroke atau sumbatan di pembuluh darah otak. Dan di sisi lain, nitric oxide sendiri punya fungsi untuk menjaga fungsi otak. Yang pertama, fungsi berpikir, yang kedua, fungsi memori. Nah, ini dia yang akan kemudian mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi pemirsa, nggak heran kemudian bukan cuma nggak flu saja, tapi yang namanya daya tangkap, daya memorinya Mbak Yati akan jauh lebih baik dengan menggunakan intranasal. Bisa dilihat ya Bu Yati dan juga pemirsa di rumah, berdasarkan ilustrasi tersebut, pada pergelangan tangan kiri kita ini terdapat titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan organ jantung dan juga paru-paru. Ketika Anda menggunakan secara rutin, nantinya sinar laser akan mengoptimalkan darah dan pembuluh darah Anda dan juga mengaktifkan titik akupuntur PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7 dan juga LU7, 8 dan 9. Keduanya saling bekerja sama dari sisi darah dan pembuluh darah dan juga titik akupuntur. Nantinya yang pertama fungsi pompa jantung dan juga paru-paru kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Tensi menjadi lebih terkendali dan tentunya terhindar dari komplikasi atau penyakit kronis lainnya. Di sisi lain kita tahu bahwa gaya hidup modern pastinya butuh solusi modern.
Teknologi memegang peranan penting dalam mengupayakan pembakaran yang optimal di dalam tubuh kita. Tadi udah dianjurkan kita harus move more, sit less. Pada dasarnya kita ingin mengoptimalkan proses pembakaran atau metabolisme di dalam tubuh kita agar berjalan secara optimal. Salah satu upayanya bisa Anda lakukan dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Iya, saya ngajak teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, kita harus sayang diri kita sendiri. Kalau kita sehat, kita bisa berbagi. Itu sih, jangan sampai kita ini kerja buat nyari mati. Kalau langsung mati, kalau pakai sakit, pakai apa, kan kasihan yang ngerawat kita. Mari kita berbagi kesehatan kita. Dengan berbagi kesehatan, kita juga berbakti kepada sesama. Keren. Mbak Lula terima kasih, Mbak Preti terima kasih, dan tentunya Ibu terima kasih. Semoga ada waktu kita bisa bekerja sama. Amin, Saya ingin mengadu akting dengan Ibu, luar biasa loh. Nah, AccuLaser saya pakai ini ya, ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ya. Dan jika Anda ingin mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser, pemirsa, kami memberikan banyak cara untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah silakan hubungi call center yang nomornya ada di layar TV Anda. Juga bisa mendapatkannya lewat website resmi atau di official marketplace, atau juga bisa datang ke showroom resmi yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik, juga memastikan keaslian produk, makanya nih, Gogomall tidak pernah melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter yang ada di mall. Ya, pemirsa, pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Mari hidup sehat sekarang sampai nanti kita pulang ya. Take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Kapan? Sekarang juga. Ayo semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.